Man ahabba ayyubsata lahu fir rizqihi wa ayyun sa'alahu fi atharihi falyasil rahimah. Barang siapa yang ingin dilapangkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya di dalam taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, hendaklah ia bersilaturahim. Imam An-Nawawi Al-Bantani dalam syarah Sahih Muslim menjelaskan bahwa yang dimaksud dilapangkan rizkinya adalah diluaskan dan dijadikan banyak hartanya. Dan menurut pendapat yang lain artinya adalah diberi keberkahan harta, meskipun secara lahiriah harta tidak bertambah banyak, tapi cukup berkah. Sedangkan penangguhan ajal atau dipanjangkan umurnya seperti yang disebutkan di dalam hadis tersebut, apakah tidak bertentangan dengan ayat yang Allah firmankan di dalam Al-Quran, di dalam surat Al-A'raf ayat 34 dan surat An-Nahl ayat 61, yang sebagaimana Allah firmankan di dalam Al-Quran, fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Fa idza jaa ajaluhum, apabila ajal mereka telah tiba, la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun, maka mereka tidak dapat meminta penundaan, wala yastaqdimun, atau percepatan sesaat pun. Atau dalam surat An-Nahl ayat 61 yang artinya, bukankah rezeki dan ajal telah ditakdirkan oleh Allah sehingga tidak dapat dimajukan dan ditunda serta tidak dapat bertambah dan berkurang? Bukankah apa yang telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tiada siapapun yang dapat mengubahnya, karena takdir Allah adalah kepastian dan tidak bisa berubah. Ada beberapa jawaban yang dikemukakan oleh para ulama untuk memadukan antara hadis dan ayat tersebut, sebagaimana dijelaskan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam kitab Fathul Bari dan Al-Hafidz An-Nawawi dalam syarah Sahih Muslim. Di antaranya, pertama, penambahan umur atau minta panjangkan umur, menangguhkan ajal, yang dimaksud dalam hadis adalah kinayah, kiasan mengenai keberkahan usia, artinya dengan sebab silaturahim. Seseorang akan diberi kemampuan berbuat ketaatan dan diberi kemudahan untuk dapat melalui masa hidupnya dengan hal-hal yang memberikan manfaat kepadanya kelak di akhirat. Sekaligus ia dijaga dari tindakan menyia-nyiakan umurnya dalam hal-hal yang tidak bermanfaat. Jadi silaturahim menjadi sebab bagi seseorang untuk memperoleh taufik atau kemampuan berbuat taat, dan menjadi sebab terjaga dari maksiat. Dengan demikian, keharuman namanya
akan tetap terjaga meski ia telah meninggal dunia. Di antara yang ia peroleh dengan sebab taufik yang Allah berikan kepadanya adalah ilmu yang bermanfaat sepeninggalannya, shadaqatin jariyah, dan keturunan yang soleh. Yang kedua, penambahan usia seperti yang disebutkan dalam hadis di atas, maknanya adalah hakiki. Arti sebenarnya bukan kiasan, namun yang dimaksud penambahan usia dalam maknanya yang hakiki itu adalah yang terkait dengan ilmu dan pengetahuan malaikat yang ditugasi oleh Allah mengurusi umur. Adapun yang dijelaskan ayat bahwa ajal tidak dapat dimajukan maupun ditunda, maksudnya adalah yang terkait dengan ilmu Allah. Dikatakan kepada malaikat, misalkan bahwa usia fulan 100 tahun jika ia bersilaturahim, dan jika memutuskan silaturahim usianya hanya 60 tahun. Sedangkan Allah telah mengetahui dan menentukan pada ajal atau keberadaan yang tidak bermula bahwa fulan akan bersilaturahim ataukah akan memutuskan silaturahim, dan usianya akan mencapai 100 tahun ataukah hanya 60 tahun. Semuanya telah diketahui dan ditakdirkan oleh Allah. Dan tentu saja takdir dan ketentuan Allah tidak akan berubah sebagaimana dijelaskan dan disepakati oleh para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi apa yang dalam ilmu Allah tidak berubah, sedangkan yang mungkin menerima penambahan maupun pengurangan adalah yang ada dalam ilmu malaikat. Hal ini diisyaratkan oleh firman Allah Subhanahu wa taala, yamhullahu ma yasha'u wa yusbitu wa indahu ummul kitab. Allah menghapuskan apa yang Dia kehendaki dan menetapkan apa yang Dia kehendaki, dan padanya terdapat ummul kitab, Lauh Mahfuz. Surat Ar-Ra'd ayat 39. Penetapan dan penghapusan terkait dengan apa yang ada dalam ilmu malaikat, inilah yang disebut qada mu'allaq. Dan apa yang ada dalam ummul kitab, hal itulah yang ada dalam ilmu Allah dan tidak ada penghapusan sama sekali. Inilah yang disebut qada mubham. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, supaya kita diberikan panjang umur di dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala, diluaskan atau dimudahkan rezeki kita, diberikan rezeki yang barokah. Dan jangan lupa pula ketika kita sesudah melaksanakan sholat yang 5 waktu, sering-seringlah kita berdoa untuk meminta kepada Allah supaya dipanjangkan umur dalam taat kepada Allah, supaya mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Allahumma tawil umurana wa sahih ajsadana wa nawir qulubana wa sabbit imanana wa ahsin a'malana wa wasi arjaqa arzaqana wa ilal khairi qarribna wa nisri abidna waqdi hawaijana fid dini wad dunya wal akhirah innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, panjangkanlah umur kami dalam taat kepada Allah, sehatkanlah jasad kami, terangilah